Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini menginjak hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal makbulah, dan yang sedang dan akan datang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita bisa melaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa saum itu adalah mengendalikan diri. Imam Al-Ghazali rahimahumullah, beliau mengatakan bahwa orang yang berpuasa, orang yang bersaum itu ada 3 level. Level yang pertama adalah orang saum umum, di mana mereka saum hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, dan mereka tidak menahan syahwatul kalamnya, pembicaraannya, penglihatannya, atau pendengarannya, dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat dan dosa. Ini adalah level saum orang awam. Yang kedua adalah saumnya orang-orang khusus. Mereka saum, perutnya saum menahan makan dan minum, tapi juga mereka saum menahan seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat dan dosa. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu saum orang khusus minal khusus. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa saumnya orang khusus minal khusus adalah saumnya orang yang bisa mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, dan seluruh anggota tubuhnya termasuk hati dan pikirannya dari urusan-urusan yang mubahat, dan dia hanya menanamkan kecintaan serta Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dan perlu diketahui bahwa ketika kita saum, kita sedang mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Setidaknya kita harus dipahami ada 3 jenis nafsu yang senantiasa ada pada diri kita. Yang pertama adalah nafsu ammarah, nafsu yang senantiasa melakukan dan menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang munkar, yang tidak baik. Seperti Al-Quran mengatakan, wa ma ubari'un nafs inna nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Saya tidak merasa bersih diri saya dari nafsu amarah, karena nafsu itu senantiasa menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu yang senantiasa menyesali dirinya, apakah itu perbuatannya baik atau itu perbuatannya tidak baik. Maka secara fitrah naluriah manusia itu selalu menyesali apa yang telah dia lakukan. Ketika sahabat Nabi wafat dan berita itu sampai kepada Nabi, yaitu ketika Nabi mau sholat subuh, sahabat yang biasanya sholat rajin di saf yang paling awal, dia tidak datang. Namanya Sya'ban. Nabi kemudian menangguhkan sholat berjamaahnya, tapi beberapa menit dia tidak datang. Akhirnya Nabi sholat. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya, kemana Sya'ban? Sahabat tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi mencoba mengkonfirmasi, dia datang ke rumahnya. Kurang lebih sekitar 2 jam Nabi datang ke rumahnya, dan pas datang ke rumahnya kelihatan rumahnya bekas ada kabar duka. Begitu memberikan salam, istrinya menjawab dan kelihatan wajahnya itu
sudah kelihatan bekas menangis. Rasul bertanya, ada apa? Kemana suamimu? Istrinya menangis dan menjawab, suami saya tadi malam meninggal. Rasul bertanya, adakah perkataan yang diucapkan oleh suamimu ketika sakaratul maut? Istrinya menjawab, ada ya Rasulullah, tapi saya tidak paham. Apa gumamannya? Dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baik? Kenapa tidak yang terbaik? Dan kenapa tidak semuanya? Rasul tersenyum, bahagialah suamimu ahli surga. Apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan perkataan suami saya tadi? Dia menyesali perbuatan baiknya. Ketika dia datang ke masjid, sudah jauh dan Allah perlihatkan pahalanya yang luar biasa, maka dia mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ketika dia satu saat menolong orang yang kedinginan, bajunya diberikan, dan yang diberikan adalah baju luarnya yang tidak bagus, dan diperlihatkan pahalanya, dia mengatakan, kenapa tidak yang lebih baik yang aku berikan? Dan yang ketiga, ketika dia menolong orang yang kelaparan, makanannya dibagi dua dan minumnya dibagi dua, diperlihatkan pahalanya, maka dia mengatakan, kenapa tidak semuanya aku berikan? Inilah nafsu lawamah. Dan ada yang terakhir adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa memberikan ketenangan, dan orangnya bisa menahan nafsu untuk tidak melakukan kepada kejelekan-kejelekan. Maka nafsu mutmainnah ini adalah nafsunya ahli surga atau persyaratan ahli surga. Mudah-mudahan ibadah saum kita ini bisa mengendalikan diri kita, nafsu kita, dan kita menjadi orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.